warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini, kita masih melanjutkan rutinitas kajian kitab Al-Fawaid, karya tulis Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sampai kita pada halaman 90, usulul khataya kulluha talatah. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan sumber-sumber segala kesalahan itu seluruhnya ada 3 perkara. Usulul khataya, sumber segala kesalahan manusia, itu munculnya dari 3 perkara. Yang pertama adalah al-kibru, kesombongan. Walladzi asara iblis ila ma asarahu. Kesombongan inilah yang menjadikan iblis menjadi apa yang sudah terjadi pada dirinya. Iblis alaihi laknatullah, semoga laknat Allah terus diberikan kepadanya, diusir dari surga karena kesombongannya. Maka dosa pertama Allah dimaksiati di langitnya itu dosa kesombongan. Ketika Allah perintahkan kepada iblis agar dia mau sujud kepada Adam, tapi iblis abah, enggan dan menolaknya. Iblis berkata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Penuh kesombongan. Kau cipta aku dari api ya Allah, Adam itu cuma dari tanah. Nah inilah kaum muslimin rahimakumullah, sumber pertama dari segala kesalahan. Ketika kesombongan menghinggapi hati manusia. Sombong.
didefinisikan oleh para ulama, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran, meremehkan sesama manusia. Kalau ada kebenaran datang, disampaikan, tapi ditolak, tidak diterima, ini berarti orang ini ada penyakit kesombongan. Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Dan hati-hatilah kaum muslimin rahimakumullah. Dijamin kata Allah tabaraka wa ta'ala, dijamin orang-orang yang sombong ini tidak akan masuk surga. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang ada di dalam hatinya kesombongan walaupun sebesar dzarrin, mangkana fi qalbihi minal kibri, orang di hatinya ada kesombongan walau sebesar dzarrin, biji yang paling kecil, biji sawi. Orang yang ada kesombongan dalam hatinya, tidak akan dia masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini yang pertama, usulul khotoya, sumber segala kesalahan yang terjadi di tengah manusia. Dimulai dari datangnya kesombongan menghinggapi diri, akhirnya beragam dosa lainnya menyusul, menimpa orang tersebut. Apalagi yang diharap para jemaah dari orang yang punya kesombongan? Kebenaran diberikan, disampaikan, ditolaknya. Sesama manusia, sesama umat Islam diremehkannya. Alangkah mengerikan dosa ini. Oleh karena itu diperingatkan Imam Ibnul Qayyim dari sumber pertama segala kesalahan, yaitu kesombongan. Al-kibru ridai, kata Allah di hadis qudsi. Kesombongan itu selendangku. Yang berhak sombong itu Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun makhluk, apa mau disombongkan? Karena makhluk seluruhnya adalah makhluk yang lemah, yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sumber kedua, dari sumber-sumber kesalahan dan dosa adalah wal hirsu, sifat ketamakan. Hirs. Wa huwa allazi akhraja Adam minal jannah. Inilah dosa yang telah membuat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Karena adanya ketamakan. Akibat dibujuk rayu syaitan. Syaitan membujuk rayu Adam alaihissalam untuk memakan buah pohon terlarang. Dengan iming-iming apa, ma'asyiral muslimin? Dibangkitkan rasa tamak di hati Nabi Adam agar hidupnya abadi, kekal. Kau nggak akan mati. Allah larang makan pohon ini karena ini pohon kekekalan. Penamaan pohon kekekalan, syajaratul khuldi, itu penamaan iblis. Untuk menipu Nabiullah yang mulia Adam alaihissalam. Ketamakan manusia. Ketika Adam alaihissalam kepingin muncul ketamakannya untuk hidup abadi. Nah, ini yang terjadi, Pak ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Adam melanggar larangan Allah tabaraka wa ta'ala sehingga Allah keluarkan dari surga. Coba, kalau orang sudah ditimpa ketamakan, sudah ditimpa sifat rakus, tak ada rasa kecukupan, apa enggak pantas dikatakan orang ini sumber segala kesalahan ada pada dirinya? Orang tamak, ma'asyiral ikhwah, orang yang rakus, enggak ada cukupnya, maka segala dosa akan datang menghampirinya untuk memenuhi ambisi ketamakan itu. Semua akan dia lakukan. Tak ada rambu-rambu agama. Nah, ini yang diingatkan oleh Imam Ibnul Qayyim, bahwa di diri kita sifat-sifat buruk ini ada.
harus kita atasi, harus kita redam. Kalau tidak ingin kita menjadi orang yang merugi, mengundang segala dosa-dosa datang ke diri kita. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan kepada para ikhwah, para jamaah sekalian rahimakumullah. Salah satu bentuk ketamakan Bani Adam adalah ketamakannya terhadap dunia ini. Sampai Nabi SAW pernah bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadi aw wadiyaini min zahabin." Kalau andai kata anak Adam punya satu lembah atau dua lembah, isinya emas, dia akan ingin lembah ketiga. Gak ada cukupnya kaum muslimin yang mulia. Satu lembah berisi emas, bayangkan. Harta yang tak terhitung jumlahnya. Tapi anak Adam pingin dua, udah dua pingin tiga. Sifat tamak anak Adam. Digambarkan Rasul seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang sangat berbahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dengan sifat tamak inilah akhirnya melalaikan kalian sifat bermegah-megah kata Allah. Sampai akhirnya kalian pun masuk ke dalam kuburan. Tanpa terasa umur berjalan. Jatah hidup berkurang. Dengan ketamakan, tahu-tahu ajal sudah datang. Ini udah banyak makan korban. Sifat tamak rakus. Ini yang bikin sebab Nabiullah Adam alaihissalam terusir dari surga. Dan sekedar mengingatkan kepada kita, bukan berarti kita mengenang lagi penyebab Nabiullah Adam terusir dari surga, bukan untuk mencelanya. Tidak kaum muslimin yang mulia. Nabi Adam alaihissalam sudah diterima Allah taubatnya. Fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah sudah terima taubatnya. Maka tidak boleh bagi anak cucu Adam alaihissalam memberikan penilaian buruk dengan kisah dulu itu. Memberikan kesan jelek ke Nabiullah Adam alaihissalam. Tak boleh. Karena sesuatu dosa yang manusia sudah bertobat darinya, tak boleh lagi dosa itu dibebankan kepadanya sebagai celaan. Itu kaidah. Ya, karena kita sudah tahu bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika mendebat Nabi Adam, mempersalahkan Adam alaihissalam. Gara-gara kamu, kami anak turunanmu tak bisa merasakan surga, sudah berada di bumi. Tapi Nabiullah Adam berkata, itu takdir Allah. Allah yang tentukan harus terjadi seperti itu. Saya enggak mampu menolaknya. Maka Rasul bersabda, fahajja Adam Musa. Maka Nabi Adam menghujat kebalik Nabi Musa alaihissalam. Nah, maka ikhwan para jemaah yang mulia, apa yang kita sebutkan di kajian malam ini dari kitab Al-Fawaid bukan untuk mencela Nabiullah Adam alaihissalam. Tidak. Sesuatu dosa yang beliau sudah bertobat darinya tidak pantas lagi untuk dijadikan bahan celaan, bahan untuk menjelekkan Nabi yang mulia ini, Adam alaihissalam. Kemudian yang ketiga, sumber kesalahan yang ketiga adalah al-hasadu. Sifat dengki. Wa huwallazi jarra ahad ibnai Adam ala akhih. Itulah yang telah menyeret salah seorang dari dua anak Nabi Adam untuk membunuh saudara kandungnya. Kisah Habil dan Qabil. Terjadinya pembunuhan didasari dengan sifat dengki. Dan ini memang luar biasa dampak kerusakannya wal'iyadzubillah. Ketika dengki
dua saudara ini terhadap saudara yang satunya melihat apa yang disuguhkannya untuk Allah tabaraka wa ta'ala diterima, dia punya enggak diterima, muncul kedengkiannya, dibunuhnya saudaranya. Begitulah kalau sudah manusia dijangkiti akhlak dengki, al-hasad. Ini penyakit yang teramat banyak. Para ulama di dalam kitab-kitab mereka memberi nasihat untuk jangan pernah ditimpa dengan kedengkian. Mengerikan kaum muslimin yang mulia. Kalau sudah kedengkian merasuki jiwa manusia. Na'udzubillah. Itu nanti susul menyusul kesalahan menimpa hidupnya. Terus. Maka bahaya. Jangan sampai kedengkian itu datang ke dalam diri kita. Obatilah kedengkian itu dengan apa? Dengan mensyukuri yang Allah beri kepada kita. Dengan mensyukuri apa yang Allah karuniakan untuk hidup kita. Nah, kalau Allah beri kepada orang lain kenikmatan, kecukupan, itu haknya. Orang dengki itu ibarat orang yang menghujat Allah. Tak setuju dengan keputusan Allah. Kenapa ya Allah kau beri dia? Kenapa kau cukupkan dia? Seakan-akan orang ini enggak setuju dengan keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu kalau orang sudah mendengki. Macamnya dia mau menilai Allah ini enggak betul, ini enggak adil. Bahaya sekali. Allah itu yarzuqu man yasha. Hak dia mau ngasih rizki siapa dia mau. Mau dia beri keutamaan siapa dia mau. Kita sebagai manusia yang belum dapat rizki dari Allah seperti saudara kita. Kita bersyukur yang ada. Awas kedengkian. Nanti banyak sekali pintu kesalahan terbuka. Gara-gara dibukanya pintu kedengkian. Tiga ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adalah usulul khataya. Kesombongan, ketamakan, kedengkian. Hendaknya setiap muslim terus mengawasi diri masing-masing. Memperhatikan dirinya, jiwanya. Jangan dirasuki salah satu dari tiga sumber kerusakan ini. Ya. Salah satunya saja sudah bahaya. Apalagi tiga-tiganya. La ilaha illallah. Alangkah mengerikan hidup orang yang diisi kesombongan, ketamakan, plus kedengkian. Ngeri bayangkan hidup seperti itu. Iya. Hidup dengan hati yang penuh kerusakan. La ilaha illallah. Nah, kesombongan, kepongahan, menganggap diri hebat, tamak dengan dunia, dengki dengan sesama, luar biasa. Berkumpul pada orang ini segala kerusakan dalam kehidupan. Faman wuqiya syarru hadhihi thalatha faqad wuqiya syarr. Maka kata Ibnul Qayyim, barang siapa yang dijaga dari kejahatan tiga perkara ini, maka sungguh dia sudah terjaga dari segala kejelekan. Kalau orang bisa selamat dari tiga ini, aman dia, tidak terjangkiti tiga ini, sungguh kata Ibnul Qayyim, dia terjaga dari seluruh kejelekan dalam hidupnya. Tapi betul-betul ya, kaum muslimin, para jemaah, jaga diri dari tiga ini. Dan ini bukan kerja sekali, dua kali. Tiap berkali-kali datang, kita atasi. Karena jiwa kita terus mendorong ke arah itu. Manusia ini kan begitu. Kalau sudah sedikit tinggi, sudah sedikit berada, kufur nikmat. Nah, tak ingat syukur sama Allah. Itu manusia. Kalau sudah susah, kalau sudah merasa tidak punya apa-apa, keluh kesah. Nah, inilah manusia. Jazua, halua. Sifat manusia begitu. Tapi kalau sudah dapat sesuatu yang membuat dia senang, merasa cukup, kufur nikmat. Itulah manusia kaum muslimin yang mulia. Maka akhlak yang tiga ini sangat rentan sekali kita dimasukinya. Rawan. Pengobatannya pun tidak cukup sekali selesai. Terus menerus.
Kalau datang kesombongan, datang hawa-hawa, kesombongan, kepongahan, cepat diatasi, diobati. Minta ampun sama Allah. Dan cepat sadari, apa mau disombongkan? Apa? Berapa baru yang punya kita? Itu yang diingatkan Imam Ibnu Qudamah di kitab beliau Mukhtasar Minhajil Qasidin. Salah satu trik kiat mengatasi kesombongan ketika datang ke diri kita. Cepat. Diri kita ini kita banting, kata beliau. Kita jatuhkan dengan berkata, kamu siapa? Kamu punya apa? Berapa baru yang kau punya? Apalagi kata Imam Ibnu Qudamah di kitab itu. Coba sadari setiap kita kalau datang kesombongan, kita sumbernya dari mana? Apa mau disombongkan? Semua anak Adam mimma'in mahin, dari air yang hina, dari mani. Dari situ semua kita, apa mau disombongkan di diri ini? Dari situlah sumber kita, kata Allah dalam Al-Quran. Mimma'in mahin, dari air yang hina. Maka orang kalau sombong unik, nggak sadar dia dari mana dia dicipta Allah. Dari mana dia dicipta Allah. Nggak ngerti ini orang. Nah itu kalau mandang diri kita. Kalau mandang harta benda kita. Berapa baru dari isi dunia saja. Nggak usahkan kekayaan Allah Ta'ala seluruhnya. Dunia yang kecil ini saja. Kita berapa persennya baru punya. Kenapa sombong? Itu. Jatuhkan dirimu, kata ulama, kata Ibnu Qudamah, jatuhkan. Kita bisa apa? Kita punya apa? Kekuatan apa yang ada di kita? Kok kita merasa tinggi diri? Nah, jatuhkan. Itu sekilas nasihat beliau di kitab tersebut. Terus begitulah, datang tiba-tiba nanti para jemaah. Datang saja serangan kesombongan itu, patahkan. Jangan dipupuk, dibiarkan. Begitu pula al-hirsu, ketamakan. Ibnul Qayyim sudah nasihatkan kepada kita. Dan juga tadi Ibnu Qudamah mau nasihatkan kepada kita. Patahkan sifat ketamakan dengan meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Iya. Rasa syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau orang sudah punya rasa syukur kepada Allah, maka ketamakan ini akan sirna. Iya. Ini karena terlalu ambisi dia dengan dunia. Lupa syukur kepada Allah. Maka ketamakan menaik di dirinya. Tumbuh tinggi. Kalau orang sudah begini, apalagi nilai dia di hadapan Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Begitu pula mengobati kedengkian. Ya. Mengobati kedengkian para jemaah rahimakumullah pun demikian. Ya. Kalaupun kedengkian itu datang, nggak bisa kali diatasi. Ya, terus muncul. Ada sebuah hadis dari Rasul, tidak ada kedengkian kecuali pada dua perkara. Salurkan ke situ. Kalaupun ada rasa kedengkian di hati, lihat saudara. Nah, apa yang pantas kita dengki kepadanya? Hah? Apa itu para jemaah? Dua perkara yang boleh, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kedengkian terhadap orang yang diberi Allah harta. Dan harta itu disalurkan orang tersebut untuk agamanya. Jadi kita dengki lihat kebaikan orang ini. Kok bisa dia berharta disalurkannya ke agamanya. Saya mau kayak dia. Saya mau kayak dia mengalahkannya. Itu dibenarkan. Namanya ghibtah. Iya. Ya, itu namanya ghibtah. Dengki itu untuk kalimat yang buruk. Kalau dengki dalam arti yang baik kepada orang punya harta yang menyalurkan hartanya ke jalan Allah, itu ghibtah. Yang kedua, kepada siapa? Kepada orang yang diberi Allah ilmu. Nah, kita boleh mendengki kepadanya bukan untuk apa-apa. Kita ingin mendapatkan ilmu seperti yang dia punya. Kok dia bisa berilmu? Saya kok tidak? Boleh. Boleh hati kita beban lihat itu. Boleh hati kita beban lihat orang berharta tapi hartanya untuk agamanya. Dia salurkan untuk Islam. Boleh. Tapi selain yang dua ini, para jemaah, haram.
ada kedengkian dalam hati seorang hamba. Naam. Maka sekali lagi, siapa yang terjaga dari 3 perkara ini, maka sungguh dia terjaga dari seluruh kejahatan dan kejelekan hidup. Fal kufru minal kibri. Dosa kekufuran itu sumbernya dari kesombongan. Dosa kekufuran itu, kata Ibnul Qayyim, sumbernya dari kesombongan. Iyalah. Karena begitu hebatnya, sombongnya Fir'aun terhadap dirinya. Ketika dia berkata, Ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka Fir'aun termasuk dari manusia yang paling kufur di muka bumi. Karena dahsyatnya kesombongannya. Maka al-kufru minal kibri. Kekafiran itu sumber pangkalnya dari kesombongan. Na'udzubillah. Ngeri. Dampak kesombongan ini bisa sampai kepada kekafiran. Wal ma'asi minal hirsi. Adapun segala kemaksiatan, sumber pangkalnya dari sifat ketamakan. Iya. Orang kalau udah tamak, siap-siaplah kita menonton dia bergelimang dosa. Siap-siap. Namanya sudah tamak. Maka untuk memenuhi ambisi tamaknya, dia buat beragam maksiat. Tengok orang udah tamak harta. Nah, apapun cara dihalalkannya. Tak peduli dia. Orang tamak jabatan. Apapun cara ditempuhnya, biar tambah jabatan. Begitulah manusia kalau sudah kena dosa tamak ini. Maka kemaksiatan-kemaksiatan itu lahir dari dosa ketamakan. Al-hirsu. Wal baghyu wa zulmu minal hasadi. Adapun dosa aniaya buat zolim ke sesama, itu bersumber dari penyakit dengki. Oh, orang kalau udah dengki, udah mendengki namanya, kita akan melihat tingkah lakunya menzolimi, menyakiti orang lain. Ya, aniaya, na'udzubillah. Nggak peduli itu orang udah kena kedengkian. Hilang para ikhwah rasa kasih sayang di hati. Hilang rasa kasih sayang ke sesama. Yang penting ambisi kedengkiannya terpenuhi. Puas dia. Makanya kata Ibnul Qayyim, wal baghyu wadzulmu minal hasadi. Dosa-dosa aniaya, dosa kezoliman itu sumbernya dari dorongan akhlak dengki. Masya Allah. Begitulah kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala tentang usulul ma'asi, usulul khotoya. 3 poin yang tidak susah kita ingat. Dan kita berusaha sambil terus berdoa kepada Allah agar diselamatkan hati kita dari 3 sumber kerusakan ini. Minta sama Allah, jangan lupa doa. Usaha saja pun tak cukup. Ini urusan hati, rahasia hati. Hati manusia itu di antara 2 jari jemari dari jari jemari Allah. Baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Yuqallibuha kaifa yasha. Dibolak-balikkan Allah sekehendaknya. Ingat ikhwah, ini hadis. Dan kita tidak boleh membayangkan jari jemari Allah seperti makhluknya. Imani hadis ini. Tanpa membayangkan bagaimana jari jemari Allah. Karena Allah tak ada keserupaan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, sekedar mengingatkan kaidah ilmu asma was sifat. Begitulah dia. Kalau ada riwayat berkenaan dengan sifat-sifat Allah, tentang perbuatan Allah, bentuk Allah, kita ingat kaidah. Allah enggak serupa dengan apapun, tak sama dengan apapun dari makhluknya. Cukup diimani apa yang telah datang dalam agama kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di poin berikutnya, Imam Ibnul Qayyim mengingatkan, Ja'alallahu bihikmatihi kulla juz'in min ajza ibni Adam zahiratan wa batinah alatun li syai'in idza stu'mila fihi fahuwa kamaluh. Fal 'ainu alatun lin nazar wal udhunu alatun lis sima'
wal anfu alatun lisyam, wal lisanu linnutqi, wal faraju linnikah, wal yadu lil batshi, wal rijlu lil masyi, wal qalbu lit tauhid wal ma'rifati, wal ruh lil mahabbah, wal aqli alatun lit tafakkur wat tadabbur li awaqibil umurid diniyah wad dunyawiyah. Allah menjadikan dengan segala hikmahnya setiap bagian dari bagian tubuh anak Adam, baik yang nampak maupun tersembunyi. Anggota tubuh, seluruh tubuh anak Adam, itu Allah gunakan, Allah jadikan untuk sebagai alat yang kalau digunakan anak Adam, itu kesempurnaan bagi hidupnya. Lihatlah, mata alat untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lisan untuk bicara, kemaluan untuk menikah, tangan untuk menyentuh, kaki untuk berjalan, hati untuk bertauhid dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, roh untuk mencinta, akal jadi alat untuk berfikir dan untuk mentadaburi akibat-akibat segala urusan agama maupun dunia. Itu kan lengkap, disiapkan di anak Adam. Lengkap. Allah beri alat-alat ini agar dimanfaatkan anak Adam untuk agamanya. Ya, sampai Allah beri kepada mereka akal. Akal alat untuk berpikir, untuk mikir akibat dari perbuatan kita. Baik akibat dunia maupun akibat akhirat. Dari semua ini para jemaah yang mulia, sungguh betapa meruginya manusia itu kalau dia tidak manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya sesuai dengan haknya. Tapi dia pakai untuk dosa. Nah, itulah tadi termasuk dosa yang 3 tadi. Dia gunakan untuk itu misalnya. Alangkah mengerikan nasib orang seperti itu. Allah karuniakan segala kenikmatan anggota tubuh untuk alat yang bisa dia pakai ke jalan kebajikan, tapi dipakainya untuk kemaksiatan. Mengerikan. Makanya para ikhwah rahimakumullah, ada satu dari anggota tubuh kita, satu dari alat-alat di badan kita yang jadi sasaran, ya, jadi sasaran hujatan anggota tubuh lainnya. Ketika satu anggota tubuh kita ini di hadapan Allah nanti berkilah, berkelit untuk membela diri kita. Itulah lisan. Lisan yang Allah kasih ke kita manusia, yang harusnya digunakan untuk membicarakan kebaikan, tapi sering kita gunakan untuk dosa. Lisan untuk berkelit, membela diri dan sebagainya. Maka kata Nabi SAW, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Nanti kata Allah, ketika anak Adam alaihissalam bangun pagi, tiap bangun pagi, maka seluruh anggota tubuh itu mengingkari lisan. Semuanya protes sama lisan. Ini di dunia. Di akhirat, para jemaah yang mulia, lisan ini terkunci. Karena semua anggota tubuh berbicara sejujurnya. Kalau lisan dilepas, dia bicara dusta. Lisan dikunci Allah di akhirat. Anggota tubuh lain yang bicara, menjadikan diri mereka saksi apa yang dibuat manusia selagi di dunia. Tapi ketika masih di dunia, setiap bangun pagi anak Adam, semua anggota tubuh, semua memprotes lisan. Apa katanya para ikhwah? Ittaqillah fa innama nahnu bika. Hei lisan, kata anggota tubuh yang lain, takutlah kau kepada Allah, karena kami semua ini tergantung kamu. Tergantung kamu. Fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajadta i'wajasna.
Kalau kau lurus, hai lisan, kami anggota tubuh lain lurus, bagus. Tapi kalau kau bengkok, kami semua pun bengkok. Inilah satu anggota tubuh kita yang harus dijaga betul-betul, ikhwah. Lisan. Dan di akhirat nanti ini terkunci. Kalau dia lepas, dia bisa berkelit. Sebagaimana ini yang selalu kita buat dalam hidup ini. Lisan mudah betul berkata, berucap, bersaksi, dan banyak lagi kesalahan-kesalahan yang tak terhitung. Anggota tubuh manusia tiap pagi, kata Nabi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, di dalam kitab-kitab Sunan Tirmidzi, begitu pula dalam kitab Sunan lainnya, yang dengan derajat hadis yang sahih, itu semuanya memprotes kepada lisan, mengingkari lisan. Kau yang betul-betul, hai lisan, lurus kau. Kamu lurus, kami semua lurus. Kamu bengkok, kami semua bengkok. Masya Allah. Jadi Ibnul Qayyim ingin mengingatkan kita bahwa nikmat yang Allah beri di anggota badan kita, itu semua gunanya ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai apa yang Allah beri kepada kita, kenikmatan kesehatan, kenikmatan bisa menggunakan seluruh anggota tubuh kita, jangan kita manfaatkan untuk buat dosa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terutama kali lisan. Lisan ini yang paling enteng sekali, paling mudah terjatuh kepada dosa. Maka perbanyaklah para ikhwah berzikir kepada Allah. Zikrullah itu membuat lisan kita berfungsi sebagaimana mestinya. Digunakan pada tempatnya. Memperbanyak zikrullahi ta'ala. Begitu lisan berzikir kepada Allah, anggota tubuh lain pun baik. Tenang, hati tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, kata Allah. Kalau berzikir kepada Allah itu bikin tenang hati. Anggota tubuh lain pun baik, stabil. Karena zikir ini mempengaruhi seluruh tubuh. Begitu lisan baik, lisan lurus, anggota tubuh lain pun lurus. Tapi lisan kalau bengkok, kata Nabi, maka seluruh tubuh manusia pun bengkok tingkahnya. Naam. Aksarun nasi safqatan man ishtaghala 'anillah bi nafsihi. Wa bal aksaru minhu man ishtaghala 'an nafsihi bin nas. Orang yang paling merugi adalah orang yang menyibukkan dirinya dengan urusan-urusan badannya, urusan hidupnya, melalaikan urusan dengan Allah Ta'ala. Itu manusia paling merugi. Sibuk dia ngurus dirinya, lupa dia urusannya sama Allah. Nah itu tadi. Hak Allah lupa, sibuk ngurus dirinya. Bahkan yang lebih rugi daripada itu, orang yang sibuk ngurus manusia, tapi tak peduli dengan dirinya. Sibuk menilai orang, memantau orang, menghukumi orang, memata-matai orang, cari salah orang, tapi nggak diurus dirinya. Lebih parah lagi ini. Nah, orang yang ngurus diri, tapi abai sama urusan Allah, itu orang yang merugi. Lebih merugi lagi. Sibuk ngurus orang lain, tapi lupa urusan perbaikan dirinya. Nah ini yang harus kita ingat para jemaah. Karena salah satu daripada yang paling enak rasa kita di hidup ini adalah ngurus orang. Ngurus urusan orang, sibuk menghukumi orang, sibuk menilai orang. Padahal diri kita belum terbenahi, belum diperbaiki. Ini orang paling merugi. Kerugian mengurus orang lain, abai ke diri sendiri, melebihi kerugian orang yang sibuk mengurus dirinya, tapi mengabaikan urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kaum muslimin rahimakumullah, akhir daripada rangkaian nasihat Ibnul Qayyim di bab dan fasal ini. Semoga 3 poin dari sumber dosa dan kesalahan itu
kita sadari dan kita mawas diri, jangan sampai masuk perkara itu hinggap di hati. Gunakanlah nikmat badan ini, khususnya lisan, penentu badan semua lisan. Gunakan untuk kebaikan. Sibukkan ngurus diri kita daripada ngurus orang. Yang mau kita pertanggungjawabkan di depan Allah para jemaah bukan orang lain, kita. Kita yang mau bertanggung jawab depan Allah untuk diri kita, bukan diri orang lain. Tapi banyak kali kita sibuk ngurus orang, lupa hidup kita. Tak perhatian dengan urusan kita. Na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim di kitab ini dalam pelajaran kita bisa menyadarkan kita akan poin-poin tersebut. InsyaAllah, kalau kita gigih, kokoh memperbaiki diri, apa yang diingatkan beliau dan dinasihatkan beliau dapat berjalan dengan baik. Ya, inilah yang betul-betul menjadi ilmu modal kita menjalani kehidupan ini. Demikian para jemaah yang saya muliakan, saya cukupkan sampai di sini. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kelapangan terus kepada kita mempelajari agamanya dengan mempelajari kitab-kitab warisan para ulama-ulama ahli sunnah dari zaman-zaman terdahulu. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.